Saya itu baru dengar kesaksian teman saya, saudara, beberapa waktu yang lalu. Di pandemi dia itu nggak punya harapan, tinggal pegang uang 300.000. Teman-teman lamanya datang, lu tinggalin aja jadi gembala. Lu ngapain jadi gembala? Lu dari dulu hidup kaya. Ya, dia bilang, Bu, kalau ibu prosesnya dari miskin OTW kaya toh. Nah, saya dari kaya OTW miskin. Saya bilang selamat, sama-sama menderitanya. Jadi baku gantian dulu kita. Ya, dia bilang tapi berat loh, Bu, dari kaya OTW miskin. Tapi saudara, ketika dia dapat tawaran balik aja ke dunia sekuler, tinggalin penggembalaan, dia ngomong enggak. Aku sudah bernasar kepada Tuhan untuk mengiring Tuhan dan menjadi gembala. Aku akan tetap percaya. Saudara, tiba-tiba dia ketemu temennya. Ya, temennya itu lumayan punya jabatan. Ngobrol-ngobrol, gimana kabarmu? Dia bilang baik, gini-gini. Besoknya dia ketemu temannya satu. Dia bilang temannya itu curhat, bukan orang Kristen. Gua nih mau buka pabrik loh, tapi izinnya susah, gini. Kamu bisa nggak bantu? Oh iya, nanti coba gua kenalin ya sama temen gua. Diurus, saudara, akhirnya bisa buka pabrik. Pabriknya bisa jalan semuanya. Ya tadinya dihalangi kan sama oknum-oknum yang minta uang, diperes gini. Akhirnya dia ketemuin. Tiba-tiba temennya itu bilang, bro, thank you ya, pabrik saya udah jalan, minta nomor rekening dong. Di tengah kesulitan, di tengah pandemi, yang uangnya udah nggak ada dan dia hanya hidup menumpang dari mertua. Dia bilang, Tuhan, aku percaya engkau panggil aku jadi gembala, nggak ada sia-sia. Tiba-tiba minta nomor rekening, dia kasih. Nggak berharap apa-apa, nggak berpikir apa-apa. Saudara, tapi lama, dia bilang hampir sebulan kali, Bu, minta nomor rekening, nggak transfer. Tiba-tiba transfer. Dia lihat, saudara, kaget, berapa? 50 miliar. Saudara dengar show kan? Jangan bunuh diri ya. Dengar berkatnya orang. 50 miliar. Saya aja belum sampai di situ, Bu. Dia ngomong, kamu ulang tahunnya kapan? 2 bulan lagi. Ya, nanti gua kasih lagi. 50 M lagi. Jadi 100 miliar di tengah masa pandemi. Wow nggak? Jangan dipikir nanti gila. Tapi itu yang namanya kata-kata hal ini Tuhan itu memberi sesuai kadar dan kapasitas. Makin besar rasa percayamu, maka makin besar pun kemuliaan Tuhan itu diperhitungkan kepada kita. Loh, dia besar loh. Saya bilang kenapa besar? Dipertaruhkan antara menggembalakan sama turun kembali ke kerjaan lama. Ditawarin udah kalau lu mau kita langsung kasih nih perskot di depan untuk kamu balik ke kerjaan lama. Karena memang dia orangnya pintar dan dapat dipakai. Enggak, aku udah taruh hidupku jadi gembala. Mau miskin, mau apapun, aku jalani bersama Tuhan. Sebab dia yang berfirman, maka dia juga akan melakukan. Loh saudara, hari ini jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Ada begitu banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan di hidup kita. Yang itu melampaui pemikiran kita. Sebab apa? Yesus sanggup mendengar lebih dari yang kita harapkan. Saya undang imam musik maju. Yesus sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Bagian kita hanya percaya saja. Percaya kepada dia. Ya, kita naikkan pujian ini. Bahwa Yesus itu sanggup ya mendengar doa-doa kita. Dia sanggup menjawab ya semua harapan kita. Bahkan lebih dari yang kita doakan, saudara. Kita percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang hari ini sedang saudara gumuli, jangan batasi pikiranmu dengan cara pandang ataupun keadaan kita. Tapi lihat, dia yang berfirman, maka dia yang sanggup untuk melakukan segala perkara.